Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Dunia Guru. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi PBDB online SD Kota Samarinda, yang mana pada tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2020-2021, di mana SD di Kota Samarinda itu semuanya menggunakan sistem pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang diselenggarakan secara bersama-sama menggunakan sistem online. Jadi orang tua siswa atau orang tua murid itu melakukan pendaftaran melalui aplikasi yang ada di smartphone ya, atau lewat HP. Nah, nanti oleh operator atau panitia penerimaan siswa baru dengan berbasis online itu akan melakukan verifikasi setelah orang tua murid mendaftarkan peserta didik baru melalui aplikasi berbasis online. Baik Bapak dan Ibu orang tua murid, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan pendaftaran PBDB online melalui aplikasi. Yang pertama yang perlu kita siapkan atau yang kita buat sebelum kita mendaftar ke melalui aplikasi PBDB online. Jadi setiap orang tua murid peserta didik baru yang ingin memasukkan anaknya di kelas 1, yang perlu disiapkan adalah membuat email Yahoo atau akun Gmail. Jadi antara dua, bisa menggunakan email Yahoo atau menggunakan akun Gmail. Jadi terserah Bapak dan Ibu mana yang lebih mudah. Nah, rata-rata kita hampir semua orang tua, yaitu orang tua murid, pasti mempunyai smartphone ataupun HP. Nah, di dalam HP itu sudah ada terinstall yang namanya aplikasi Play Store. Nah, untuk kita bisa menjalankan aplikasi Play Store itu tentunya kita harus mempunyai yang namanya akun Gmail. Nah, kita bisa gunakan akun Gmail tersebut untuk digunakan pada waktu pendaftaran melalui aplikasi PBDB online. Bagaimana caranya untuk membuat email itu nanti bisa Bapak dan Ibu orang tua murid meminta buatkan dengan teman ataupun anaknya yang duduk di SMP ataupun di SMA, atau kita sendiri yang sudah mungkin bisa membuat sendiri. Nah, setelah kita membuat email Yahoo atau Gmail, yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu menyiapkan kartu keluarga dan akta kelahiran siswa yang akan didaftarkan. Nah, jadi ini yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu orang tua murid, yaitu KK dan akta kelahiran. Nah, kenapa harus kita menggunakan KK dan akta kelahiran? Karena data yang diupload atau yang diisikan oleh orang tua murid itu harus berkesesuaian dengan akta kelahirannya, sehingga data anak tersebut itu nanti tidak ada lagi kesalahan. Jadi pada waktu kita mendaftar, kita meminimalisasi kesalahan pada waktu penulisan nama, penulisan tempat dan tanggal lahir, kemudian juga penulisan nama orang tua murid. Jadi nanti data yang diisikan oleh orang tua murid ini itu nanti terkoneksi
ke Dapodik. Yang mana di dalam Dapodik ini kalau nanti pada waktu siswa itu mendaftar banyak kesalahan datanya, maka di Dapodik juga ikut menjadi salah. Jadi semua data itu diisikan oleh orang tua murid dengan menggunakan kartu keluarga ataupun akta kelahiran. Nah, jadi perlu disiapkan supaya pada waktu mendaftar itu tidak ada kesalahan. Baik, langkah yang ketiga yaitu kita mengunduh aplikasi PPDB Online SD Kota Samarinda. Nah, untuk mengunduh ini kita bisa mencari aplikasinya itu di HP, di Play Store. Ini baik saya tampilkan aplikasi. Ya, baik Bapak dan Ibu orang tua murid. Sekarang kita akan memulai bagaimana cara menggunakan aplikasi penerimaan peserta didik baru yang sistem secara online. Nah, baik, kita akan menggunakannya. Nah, setelah aplikasi tersebut terinstall di HP kita, maka langkah selanjutnya kita adalah login ke aplikasi tersebut. Ya, tentunya setelah kita menyiapkan email dan password yang akan digunakan nanti pada waktu login ke aplikasi PPDB Samarinda. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan depan dari aplikasi PPDB Online Kota Samarinda. Nah, aplikasi online ini itu bisa kita gunakan untuk jenjang SD dan SMP yang sederajat yang digunakan pada tahun ajaran 2020 dan sampai dengan 2021. Baik, setelah kita mempunyai email dan password yang digunakan untuk login di aplikasi PPDB ini, terlebih dahulu langkah yang kita gunakan adalah mendaftar. Ya, kita klik daftar sekarang. Nah, daftar sekarang ini ada dua pilihan di sini.
yaitu sebagai admin sekolah atau sebagai orang tua siswa. Nah, karena kita ingin mendaftarkan anak kita sebagai peserta didik di suatu sekolah, ya. Jadi saya contohkan saja di sini adalah SD 005 Sungai Kunjang, Samarinda. Maka kita klik sebagai orang tua atau siswa. Nah, di sini diisikan nama lengkap. Ya, nama lengkap kita isi, misalnya namanya Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Kemudian nomor HP. Nomor HP diisikan sesuai dengan nomor HP Bapak dan Ibu masing-masing. Bisa juga nomor HP anak atau nomor HP Ibu atau Bapak. Nanti sebagai data di dalam registrasi orang tua atau siswa. Kita isikan saja misalnya 0813 486 90 090. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian email. Nah, email kita masukkan di situ email kita. Jadi langkahnya kita isikan nama, ya, misalnya Muhammad Rizky Nur atau Muhammad Rizky saja, ya, Muhammad Rizky. Nomor HP 0813 48 19 090. Kemudian email adalah email yang sudah kita buat tadi. Nah, kita masukkan di situ. Kita masukkan. Nah, jadi email kita isi. Apa kita menggunakan email Yahoo atau email Gmail, ya, kita isikan di situ. Nanti kita ketikkan passwordnya. Passwordnya ini diketik 2 kali, diulang. Baru kemudian kita ketik registrasi, ya, karena ini sudah saya registrasikan, jadi saya tidak pencet yang berwarna hijau ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau setelah mengisi data ini silahkan untuk diklik registrasinya. Nah, sekarang kita setelah mendaftar, kita login, ya, login di kolom yang di bawah. Nah, kemudian kita isikan kembali email dan password yang sudah kita daftarkan tersebut. Nah, itu. Kemudian kita pilih di sini sebagai orang tua siswa. Kemudian kita login. Nah, kita sudah masuk ke dalam tampilan menu dari aplikasi PPDB online. Nah, ini adalah tampilan menunya. Bisa Bapak Ibu lihat. Ya, di dalam situ ada fitur daftar online, data sekolah, daya tampung, kemudian data zonasi,
kemudian info PPDB, jadwal PPDB, mendaftar SD. Kalau kita mendaftar di SD, klik di pendaftar SD. Kalau kita mendaftarkan ke SMP, kita klik pendaftar SMP. Nah, nanti hasilnya bisa kita lihat di sini, hasil dari seleksi penerimaan PPDB tersebut. Nah, untuk SD itu kita klik yang ada gambar kacamata pembesar, itu hasil seleksi SD. Kemudian ada gambar tabel di fitur yang berwarna kuning, itu adalah untuk SMP, hasil seleksi SMP. Kemudian di sampingnya itu adalah profil, yaitu profil pengguna dari orang tua atau wali murid atau siswa yang kita daftarkan untuk masuk ke sekolah tersebut. Nah, baik, kita melihat dulu di samping ini ada bisa kita klik juga. Nah, di sini adalah sama fungsinya seperti yang fitur-fitur yang berbentuk lingkaran tersebut. Ini adalah tampilan menunya juga mirip dan sama. Jadi terserah Bapak Ibu mau klik yang di tengah ini atau yang di samping, ya, samping tampilan menu. Nah, sekarang kita melihat jadwal PPDB. Nah, di sini sudah dituliskan atau ditentukan jadwalnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PPDB online ini ada 3 jalur, yaitu pertama jalur afirmasi, kemudian ada jalur zonasi, dan juga ada jalur perpindahan, ya, jalur perpindahan tugas orang tua atau orang tua wali murid. Jadi yang pertama adalah jalur afirmasi, kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua wali, dan yang ketiga adalah jalur zonasi. Nah, perlu saya jelaskan di sini, jalur afirmasi ini adalah jalur untuk siswa yang kurang mampu atau siswa dengan kategori miskin, ya, dengan dibuktikan ya menggunakan kartu Indonesia Pintar atau KIP ataupun kartu dari KIS, ya, kartu Indonesia Sejahtera. Nah, itu adalah untuk membuktikan bahwa siswa tersebut sebagai siswa yang melalui jalur afirmasi. Jadi pengertian di sini bukan kita minta surat keterangan tidak mampu lalu kita bisa melalui jalur afirmasi, tetapi dengan dibuktikan orang tua murid atau siswa tersebut mempunyai kartu Indonesia Pintar atau KIP, sehingga nanti kartu itulah yang digunakan untuk menentukan bahwa siswa tersebut sebagai siswa yang diterima melalui jalur afirmasi. Kemudian yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua wali. Jadi ini adalah perpindahan dari suatu daerah, kabupaten atau kota atau provinsi yang pindah ke daerah di mana sekolah tersebut, ya. Jadi ini adalah dari daerah luar, misalnya dari Sulawesi pindah ke Kalimantan, ya, di Samarinda misalnya. Nah, itu termasuk jalur perpindahan. Nah, jalur perpindahan ini juga dibatasi, yaitu sebanyak 5% dari total jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Kemudian jalur afirmasi ini jumlahnya ada 15% dari jumlah total siswa yang diterima yang diterima melalui jalur afirmasi. Kemudian jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini ada 80%. Yang diutamakan itu adalah
yang masuk dalam kategori zonasi berdasarkan jarak dekat rumah dengan sekolah. Nah, ini adalah yang diutamakan untuk bisa diterima di sekolah tersebut. Nah, di sini untuk jalur afirmasi dan perpindahan itu dimulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 2020. Jadi Bapak Ibu yang bukan merasa dari siswa yang kurang mampu itu jangan mendaftar dulu ya sebelum jadwalnya. Jadi tidak perlu dulu mendaftar. Biarkan tanggal 17 sampai tanggal 19 Juni 2020 itu adalah siswa-siswa atau calon siswa atau peserta didik yang kategori kurang mampu. Nah, itu. Nah, setelah itu nanti tanggal 20 Juni itu dibuka lagi untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu orang tua murid mendaftarkan anaknya belum sesuai jadwal tersebut, misalnya dia siswa kategori kurang mampu, dia ikut mendaftar di situ, maka otomatis akan kami tolak ya. Panitia akan menolak siswa tersebut. Jadi yang diterima di situ adalah yang memang siswa memenuhi syarat sesuai kategori. Kemudian siswa perpindahan tugas begitu pula di situ untuk siswa yang nanti mendaftar di jalur zonasi jangan ikut juga mendaftar di tanggal 20 Juni 2020. Karena nanti otomatis panitia penerimaan PBDB dan operator yang memverifikasi akan menolak. Nah, setelah dibuka pendaftaran untuk jalur zonasi, disitulah maka Bapak dan Ibu memulai untuk mendaftarkan anaknya berdasarkan jalur zonasi, yaitu tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2020. Kemudian pengumumannya nanti itu diumumkan pada tanggal 25 Juni 2020. Pengumumannya langsung juga melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal memonitor aplikasinya, nanti ada di situ daftar siswa-siswa yang diumumkan untuk diterima di SD yang bersangkutan. Nah, setelah dinyatakan bahwa anak Bapak dan Ibu diterima melalui jalur zonasi tadi ya, pengumuman dan pendaftarannya itu tanggal 25 Juni, kemudian Bapak Ibu datang ke sekolah untuk daftar ulang dengan membawa akta kelahiran yang asli dan fotokopi, kemudian juga membawa kartu keluarga yang asli dan fotokopi. Nah, ini adalah sebagai prasyarat. Nah, Ibu bawa, nanti ditunjukkan kepada operator dan panitia penerimaan siswa baru. Nanti setelah itu anak Bapak dan Ibu yang mendaftar ke sekolah yang bersangkutan itu akan diverifikasi ya, data-datanya disesuaikan dengan KK dan akta kelahirannya. Nah, setelah dicocokkan sesuai, maka nanti anak Bapak dan Ibu itu akan diverifikasi oleh panitia PBDB di sekolah yang bersangkutan. Nah, itu prosesnya. Jadi di situ terulang ya, secara membawa akta kelahiran dan kartu keluarga, nanti diumumkan kembali apakah anak Bapak Ibu itu lulus atau tidak lulus, atau diterima di sekolah yang bersangkutan. Nah, nanti dilihat di situ kan ditetapkan tanggalnya 26, 27, 29 Juni 2020. Nah, nanti Bapak Ibu daftar ulang tanggal 26 misalnya, 27. Nanti di tanggal 29 itu akan diumumkan oleh panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah yang bersangkutan.
Nah, setelah itu ada proses pelaporan di tingkat SD. Pelaporan itu hasil pendaftaran dari sekolah ke dinas. Jadi ada berapa siswa yang diterima itu dilaporkan ke dinas dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli 2020. Jadi tahapan-tahapannya ini harus diperhatikan dengan betul supaya nanti tidak ada keterlambatan. Karena kalau sudah ada pelaporan ke dinas, maka tidak ada lagi yang namanya bisa mendaftar. Karena beda dengan pendaftaran secara langsung datang ke sekolah dengan aplikasi. Nanti oleh operator dinas, sistem pendaftaran PPDB online itu setelah dibuatkan laporan ke dinas maka akan dikunci. Jadi sekolah tidak bisa lagi menerima siswa yang baru masuk. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan anak kita sebagai peserta didik baru, kita harus mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian hari pertama tingkat sekolah dasar yaitu dimulai pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terdapat di jadwal PPDB. Nah, sekarang kita klik lagi info PPDB. Nah, di sini ada beberapa syarat, nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini ada jalur zona itu paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah. Jadi sekolah itu calon pesertanya adalah berasal dari kota Samarinda atau bertempat tinggal dalam jarak terdekat ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak penyandang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi. Nah, untuk SD 005 Sungai Kunjang itu tidak melaksanakan pembelajaran untuk layanan inklusi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kami sarankan untuk mendaftar secara online ke SD 016 Sungai Kunjang dan 001. Nah, di kedua sekolah ini sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran untuk siswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang diberikan satu kelas ya, satu kelas daya tampungnya 28 orang satu kelas. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, kami sarankan untuk mendaftarnya ke SD 016 atau SD 001 Sungai Kunjang untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Nah, kemudian orang tua wali murid atau calon peserta didik baru itu mengambil formulir yang disiapkan oleh panitia PPDB. Selanjutnya, orang tua calon peserta didik baru mengisi formulir. Kemudian panitia PPDB memeriksa berkas, formulir pendaftaran, dan memberi nomor urut pendaftar. Nah, ini ya sistem menggunakan langsung datang ke sekolah. Nah, tapi kita dalam hal ini menggunakan jalur melalui aplikasi. Kemudian yang kedua, secara jalur afirmasi itu yang sudah saya jelaskan tadi adalah 15% dari daya tampung sekolah. Nah, yang dikategorikan di sini adalah seluruh calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Artinya yang mempunyai kartu tadi Indonesia Pintar, dibuktikan dengan mempunyai kartu Indonesia Pintar. Jadi otomatis itu langsung diterima ya, langsung diterima karena ada bukti yang dinyatakan oleh pemerintah bahwa keluarga atau siswa tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun minta surat
surat keterangan tidak mampu itu tidak termasuk dalam persyaratan yang menentukan bahwa anak tersebut bisa masuk melalui jalur afirmasi. Nah, yang di sini dijelaskan untuk sekolah yang menggunakan sistem offline atau menggunakan pendaftaran model B, ada dua cara pendaftaran. Model A itu adalah secara online, kemudian model B itu secara offline. Artinya calon peserta didik datang ke sekolah mengambil formulir. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui di sini yang melaksanakan atau menyelenggarakan pendaftaran secara offline, artinya peserta didik datang ke sekolah, itu adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu SD 007, 008, 016, 017, 021, 022, dan 025. Nah, untuk Kecamatan Sungai Kunjang itu ada 2 SD, yaitu 012 dan 020. Nah, selain kedua SD tersebut, semuanya melaksanakan penerimaan PBDB secara online, yaitu melalui aplikasi. Jadi perlu Ibu Bapak ketahui, hanya 2 SD di Kecamatan Sungai Kunjang, yaitu 012 dan 020. Kemudian di Kecamatan Palaran ada 4 SD, yaitu 020, 021, 022, dan 023. Nah, jadi ada 2 pelayanan di sini, yaitu model A dan model B. Nah, jadi model A itu kita mendaftar secara online, di mana ada fasilitas nanti kita mencetak tanda bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan siswanya. Nanti saya bahas masalahnya itu, masalah pendaftaran untuk tanda buktinya. Nah, jadi sudah jelas di sini, tinggal dibaca saja poin-poinnya ya. Jadi untuk SD 005 Sungai Kunjang termasuk menggunakan model A, yaitu pendaftaran melalui aplikasi. Nah, sekarang kita lihat daya tampung. Daya tampung di sini belum diformat, kalau tidak salah belum diformat. Kecamatan Sungai Kunjang. Jenjang SD. Nah, di sini ada SD. Jadi Bapak Ibu mau masuk ke mana, tinggal dipilih, diklik SD yang dituju. Nah, di sini SD 05 belum dicantumkan daya tampungnya, tapi di SD 005 itu daya tampungnya ada 3 kelas. Satu kelas isinya adalah 28. Nah, 28 ditambah satu kelas di Lokumbar. Jadi ada 3 kelas daya tampungnya. Dan satu kelasnya itu maksimalnya adalah 28 siswa. Nah, di sini kita kalau mau ingin mendaftar, kita klik daftar online. Daftar online. Ini belum dibuka, jadi belum bisa kita mendaftar. Ya. Daftar SD, pilih kecamatan Kunjang, pilih SD-nya. Verifikasi data. Nah, kita mau milih jalur mana? Apakah jalur zonasi kota atau luar kota? Sekarang kita pilih jalur zonasi misalnya. Nah, ini nanti untuk pengumumannya ya, pengumuman seleksi. Nah, untuk daftar online-nya ini belum dibuka. Nah, ini adalah profil. Nah, di sini nama anak yang mau mendaftar
yaitu nama lengkap Muhammad Rizky, nomor HP. Nah, alamat kita bisa isikan di mana alamat tempat tinggalnya, misalnya Jalan Melati RT berapa, Kecamatan Kelurahan Luabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, jenis kelamin laki-laki. Baru kita simpan datanya. Kita klik saja ya. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Nah, ini wilayah zonasi. Untuk Kecamatan Sungai Kunjang ya, itu ada beberapa kecamatan. Jadi yang masuk di sini itu adalah satu zona. Jadi yang masuk satu zona Kecamatan Sungai Kunjang yaitu Kecamatan Lojenan Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Seberang, Sambutan, Ulu, Samarinda Utara, Palaran, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir. Nah, ini wilayah zonanya. Tinggal dipilih Bapak dan Ibu tinggal di kecamatan mana ya. Kecamatan mana? Pilih misalnya Kecamatan Sungai Kunjang, jenjang SD, sekolah SD 005. Nah, muncul di situ kecamatannya Sungai Kunjang. Nah, jadi inilah kecamatan yang wilayah zona Sungai Kunjang yang boleh diterima ya. Jadi bukan hanya yang tinggal di wilayah SD tersebut, tetapi di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang ini boleh mendaftar ke SD Negeri 005 Sungai Kunjang. Jadi di sini yang diizinkan ataupun yang sesuai zona adalah Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Karangasem Ilir, Kelurahan Lerong Ulu, Kelurahan Lok Bahu, kemudian Kelurahan Loabuah dan Loa Bakung. Jadi siswa atau calon peserta didik yang tinggal di wilayah lingkungan kelurahan ini boleh mendaftar ke SD Negeri 005 Sungai Kunjang. Nah, nantinya dilihat sesuai dengan jarak tempat tinggal rumahnya. Nah, itulah yang menjadi prioritas ya, atau yang diterima untuk masuk. Misalnya nih ada 100 orang misalnya kan, 100 orang, kemudian daya tampungnya 44 orang, 3 kelas kan misalnya ini. Nah, nanti ada yang tidak diterima. Nah, yang tidak diterima ini adalah yang jarak rumahnya ya di luar atau terlalu jauh. Nah, sementara banyak yang di wilayah zona yang dekat dengan sekolah. Nah, itu lebih diutamakan ya, jarak misalnya yang 200 meter itu lebih diutamakan untuk diterima ketimbang yang jaraknya 1000 meter atau 1 kilo misalnya kan. Nah, itu di ranking nanti dia di urutan yang paling belakang. Misalnya yang di Luabuah sama Loa Bakung. Nah, yang lebih diutamakan yang tinggal di sekitar sekolahan, yaitu di Luabuah. Nanti kalau ada masih daya tampungnya masih memenuhi, maka yang di Loa Bakung, yang tinggalnya di Loa Bakung bisa diterima. Nah, yang menentukan adalah panitia PBDB yang ditunjuk sekolah untuk sebagai pelaksana memperpal di aplikasi ya. Jadi ada 2 tahap. Setelah dari panitia nanti diperiksa lagi oleh operator sekolah, nanti dicek datanya kan setelah daftar ulang apa betul apa enggak. Misalnya dia daftarnya di
aplikasi luar buah, ternyata kakaknya luar bakung. Nah itu juga jadi masalah ya, jadi masalah. Jadi kalau dia kakak itu tinggal di luar bakung, ya di aplikasi diisi sesuai alamat tempat tinggal. Kalau ada domisili, ya nanti pada waktu daftar ulang dilampirkan surat domisilinya itu yang asli, dibawa ke sekolah. Jadi bisa panitia untuk memverifikasinya sesuai alamatnya yang sekarang. Ya seperti itu. Misalnya KTP kan luar daerah misalnya nih, belum sempat ngurus dan sebagainya, kartu keluarganya juga begitu. Bisa minta surat domisili dari RT, dari Pak RT. Nah, nanti itulah sebagai dasar dari panitia PBDB untuk memverifikasi calon peserta didik tersebut. Oke, Bapak dan Ibu orang tua murid, itulah beberapa yang perlu kita ketahui untuk pendaftaran secara online. Nah, ini adalah yang berkenaan dengan orang tua murid. Nah, nanti bagi orang tua, Bapak dan Ibu orang tua murid yang mungkin kurang dipahami dari penjelasan kami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak dan Ibu menuliskan komentar ataupun pertanyaannya di bawah video ini ya, di bawah video yang kami kirim di YouTube ini. Nah, silakan Bapak berkomentar di bawah, nanti akan kami jawab. Ya, misalnya ada yang kurang paham dan kurang dimengerti dari penjelasan kami, silahkan ditanyakan, tulis komentar di kolom komentar di bawah video YouTube ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, like and subscribe video kami ini. Semoga video yang kami berikan dan kami jelaskan yang berkenaan dengan PBDB online ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.